Sepiring mie sehat, Lomba Cipta Resep Festival Hari Pangan Nasional 2020. Siapa yang tidak suka dengan mie? Berjuta varian mie di Indonesia. Mie masih menjadi makanan favorit di Indonesia, apalagi di masa pandemi seperti ini. World Instant Noodle Association mengatakan Indonesia merupakan negara nomor 2 pengonsumsi mie instan tertinggi di dunia. Dalam rangka diversifikasi pangan untuk mencegah obesitas di masa pandemi, Sepiring mie sehat, inovasi sajian mie sehat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Produk ini merupakan terobosan baru agar masyarakat mengonsumsi makanan yang lebih sehat dan bergizi. Mie disajikan lengkap, ada makanan pokok yakni mie ubi ungu dari ubi ungu, lauk hewani yakni stik ikan gabus dari ikan gabus, lauk nabati yakni dimsum jamur kembang tahu dari jamur tiram, kembang tahu, dan tahu, serta sayur tumis 3 warna dari buncis, wortel, dan kembang kol. Pemilihan bahan-bahan selain mudah didapat, dipilih juga berdasarkan kebermanfaatannya untuk mencegah obesitas dan meningkatkan imunitas. Cara pengolahannya beragam, ada yang direbus, dikukus, ditumis, dan dipanggang. Pengolahannya mudah loh, pasti kalian bisa mencobanya di rumah. Berikut proses pembuatannya. Yuk disimak. Berikut merupakan cara pembuatan mie ubi ungu. Siapkan ubi ungu sebanyak 250 gram. Masukkan ubi ungu yang sudah dipotong dan dicuci ke dalam panci air mendidih. Lalu, tunggu ubi ungu hingga matang. Selanjutnya, cincang ubi ungu dengan menggunakan blender, yakni dengan menambahkan air sebanyak 200 ml. Bila sudah lembut, keluarkan hasil blenderan ke dalam piring. Teksturnya seperti ini ya. Siapkan adonan untuk membuat mie, yakni tepung terigu protein sedang 250 gram, tepung tapioka 100 gram, dan 1/4 sendok teh garam. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu ya, lalu siapkan baskom dan masukkan semua adonan yang tadi telah disiapkan. Selanjutnya, campurkan semua bahan hingga tercampur rata dan berbentuk adonan. Uleni adonan hingga kalis ya. Selanjutnya, diamkan selama 2 jam dengan ditutup cling wrap atau lap bersih. Kemudian, taburi talenan dengan tepung tapioka. Ini dia fungsi tepung tapioka untuk mendusting agar tidak lengket. Lalu, pipihkan adonan menggunakan rolling pin hingga ketebalan 0,5 cm atau ketebalan yang kalian inginkan. Selanjutnya, taburi seluruh permukaan adonan dengan tepung tapioka. Kemudian lipat-lipat. Lalu iris menggunakan pisau sesuai ketebalan yang diinginkan. Jadilah mie ubi ungu yang siap direbus. Selanjutnya, didihkan air. Jika air mendidih, masukkan mie, lalu aduk-aduk agar mie tidak menggumpal. Setelah matang, lalu tiriskan. Kemudian masukkan minyak dan aduk-aduk agar mie tidak menggumpal dan tidak lengket satu sama lain. Ini dia, mie ubi ungu. Cara pembuatan stik ikan gabus. Potong 1 buah jeruk nipis. Agar tidak amis, lumuri jeruk nipis ikan gabus yang sudah difile. Lalu, masukkan ikan gabus ke dalam dandang untuk dikukus. Masukkan kentang yang sudah dipotong-potong ke dalam dandang untuk dikukus juga. Lalu setelah dikukus, tiriskan dan hancurkan menggunakan garpu. Begitu pula ikan gabus yang sudah dikukus. Pisahkan kulit dari daging ikan gabus. Lalu hancurkan daging ikan gabus menggunakan garpu. Selanjutnya, masukkan dalam satu wadah hasil kukusan ikan gabus dan kukusan kentang. Dan juga masukkan tepung roti.
Selain itu, masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang. Masukkan pula garam, gula, pala, lada, dan kaldu jamur. Masukkan 1 butir telur ayam ke dalam baskom. Kemudian, aduk hingga merata dan bumbu-bumbu meresap. Selanjutnya, bentuk adonan tersebut menjadi pipih seperti stik. Lalu, lumuri dengan telur dan selimuti dengan tepung roti. Selanjutnya, nyalakan kompor, panaskan minyak, dan panggang stik ikan gabus. Gunakan api kecil ya. Bolak-balik hingga stik ikan gabus matang. Nah, jadilah stik ikan gabus. Cara pembuatan dimsum jamur kembang tahu. Cuci bersih 100 gram jamur tiram dan 100 gram tahu putih, lalu didihkan air. Blanching jamur tiram dan tahu selama 4 menit dengan api sedang, lalu tiriskan. Selanjutnya, peras jamur tiram dan tahu untuk menghilangkan air. Jangan lupa, sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian, cincang jamur tiram dan tahu hingga halus. Bumbunya antara lain garam, merica, kaldu jamur, bawang putih, dan saus tiram. Untuk membuat adonan, campurkan 20 gram tepung tapioka, lalu 1 butir telur ayam, dan bumbu-bumbu yang tadi telah disiapkan. Selanjutnya, aduk adonan isian hingga merata dan seperti ini. Untuk membuat kulitnya, siram kembang tahu dengan air panas hingga menjadi lemas seperti ini. Lalu dipotong-potong dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian, masukkan isian ke dalam kembang tahu. Lalu, lipat dengan rapi dan ikat menggunakan bawang daun. Selanjutnya, dimsum siap untuk dikukus. Kukus dimsum dalam waktu 20 menit dengan api sedang. Cara pembuatan tumis sayur 3 warna. Potong-potong wortel dengan bentuk julienne atau berbentuk menyerupai korek api. Selanjutnya, potong kembang kol dan juga buncis. Didihkan air hingga 80 derajat Celcius. Apabila sudah mendidih, masukkan semua sayur untuk dilakukan blanching. Blanching dilakukan selama 8 menit. Blanching bertujuan untuk membuat warna sayuran agar lebih cerah dan menonjol. Bumbu untuk menumis: 1 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh saus tiram. Cincang bawang putih dan bawang merah. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. Lalu, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Apabila sudah harum, masukkan wortel, lalu masukkan buncis, dan masukkan brokoli. Kemudian, masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah disiapkan. Selanjutnya, aduk-aduk kembali agar bumbu meresap. Lalu, tambahkan saus tiram. Aduk-aduk kembali hingga bumbu meresap. Dan sayur tumis 3 warna siap disajikan. Berikut merupakan sajian 1 porsi sepiring mie sehat. 100 gram mie ubi ungu, lalu lauk hewani, stik ikan gabus 50 gram, dan lauk nabati, dimsum jamur kembang tahu 50 gram, dan sayur tumis 3 warna sebanyak 100 gram. Berikut merupakan resep mie ubi ungu, stik ikan gabus, jamur kembang tahu, dan sayur tumis 3 warna. Berikut nilai gizi 1 porsi sepiring mie sehat. Selamat mencoba!